Yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini, perbincangan tentang ajaran Syiah kembali mencuat, terutama ketika dikaitkan dengan lingkungan Nahdlatul Ulama di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Isu ini menjadi perhatian setelah muncul berbagai pernyataan dari Kiai Haji Lutfi Basyori yang mengajak publik untuk melihat lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar terdapat jejak pemikiran yang dinilai berbeda dari manhaj para pendiri Nahdlatul Ulama? Mari kita simak langsung pernyataan Kiai Haji Lutfi Basyori dan pahami bagaimana beliau memandang persoalan ini dari sudut pandangnya. Menyikapi pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab paling purno sedunia. Saat itu saya bersama almarhum Al-Habib Abdurrahman Assegaf Bahlega Pasuruan berusaha untuk mencari dukungan kepada para ulama-ulama. Kami mulai dari Jawa Timur, maka di Malang ini kami mendapatkan tanda tangan dari berbagai ulama-ulama sepuh Nahdlatul Ulama. Demikian juga di Pasuruan. Kita keliling ke Pasuruan dan juga sampai kita ini di kota-kota wilayah tapal kuda. Kita di Banyuwangi juga mendapatkan dukungan agar Gus Dur itu meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Kemudian kami juga melangkah di Jawa Tengah, sampai kita melangkah di Jakarta. Saat itu kita pergi ke beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan mendapatkan tanda tangan sebagaimana yang kita inginkan. Sampai pada akhirnya kita istirahat dan ditampung oleh Imam Besar Umat Islam IBHRS di rumah beliau. Kemudian saya pribadi menyerahkan berkas yang sekitar tanda tangan para ulama untuk meminta Gus Dur agar minta maaf itu sekitar 100 tanda tangan. Tapi kami berjanji bahwa untuk berikutnya kami akan datang dan kami lengkapi semuanya itu. Demikianlah sampai beberapa saat kami datang lagi dan alhamdulillah saya sendiri karena yang mengusahakan dengan Habib Abdurrahman Assegaf itu hingga dapat sekitar 500 tanda tangan para kiai, khususnya kiai NU. Apa isinya? Yaitu meminta kepada Gus Dur agar minta maaf atas pernyataannya. Dan bila mana teguran serta surat kami tidak dihiraukan, maka kami akan mengambil jalur hukum. Begitu. Yang ingin saya sampaikan di sini, saat itu kami datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Ditemui oleh ketuanya yang saat itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian kami serahkan berkas itu, ternyata beliau mengatakan, jangan saya, karena saya ini sudah berkali-kali berpolemik dengan Gus Dur, begitu. Kemudian kami bertanya, lah kemana kita akan memberikan? Ringkas cerita, beliau menganjurkan agar kami datang langsung ke kantor PBNU. Maka kami pun bertiga, saya, Habib Abdurrahman Assegaf Pasuruan, diantarkan oleh Imam Besar Umat Islam IBHRS itu menuju ke kantor PBNU dan kami di sana diterima oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, saat kami menunggu panggilan, ternyata di kantor PBNU itu sedang ada tamu dari Iran. Kenapa demikian? Ya, saya tahu persis karena kita menunggu dan kita dapat informasi dari almarhum Bapak Haji Rozi Munir. Kami harus menunggu dulu giliran. Di tengah-tengah kami menunggu, datanglah seorang tokoh dari Jakarta yang bernama Hasan Al-Idrus. Ini tokoh Syiah. Turun dan ketemu dengan kami karena kami ada di situ. Dan Hasan Al-Idrus ini kemudian memberikan hadiah kepada saya, namanya majalah Syiar. Saya pun mengatakan, ya terima kasih, tapi ini majalah Syiah kan? Saya katakan begitu. Dia mengatakan, ini Syiar majalahnya. Saya jawab, lah iya majalah Syiar itu majalahnya Syiah. Kemudian Hasan Al-Idrus ini diam dia dan turun. Nah setelah itu kami lihat tokoh-tokoh dari Iran di PBNU ini pada turun semua karena pertemuannya sudah selesai. Begitu. Kemudian kami diajak oleh almarhum Bapak Haji Rozi Munir untuk ke lantai 4. Yang di situ kita bertemu dengan Kiai Hasyim Muzadi dan kami serahkan berkas itu
ternyata beliau mengatakan, jangan saya, kalau saya tidak ada artinya, karena setiap saat kita bisa ketemu di sini dengan Gus Dur. Maka kalian bertiga saja, kalau bisa datang ke kantor Gus Dur. Kemudian kami bertanya, di mana kantor Gus Dur? Beliau mengatakan itu, di bawah sana di pojok. Kemudian kami datang ke kantor Gus Dur, dan kami bertiga menyerahkan berkas itu, dan kami minta kepada Gus Dur agar Gus Dur minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya. Nah, itulah yang pernah kami sampaikan, dan ini juga keterangan ini ada sebenarnya di YouTube, yaitu tatkala Imam Besar umat Islam IBHRS itu bercerita, kemudian ada yang merekam tanpa pengetahuan beliau, kemudian diupload di YouTube dan bisa dicari. Itu peristiwanya. 157 kiai, dokumennya masih ada mana? Ini kiai itu semua kiai NU Jawa Timur. Gara-gara Gus Dur bilang kitab suci paling porno di dunia. Begitu dibawa kemari, Anda bawa ke Gus Dur. Jadi yang bawa waktu itu Kiai Haji Lutfi Basori Alwi, yang Singosari, Malang. Dia datang pertama begini, dia bawa ini surat nih dari kiai-kiai Jawa Timur. Dia datang ke PBNU, ke Kiai Haji Hasyim Muzadi, Pak Kiai. Ini ada surat 157 tanda tangan Kiai Jawa Timur untuk memprotes Gus Dur dengan pernyataannya bahwa Al-Quran kitab suci paling porno di dunia. Akhirnya apa kata Kiai Hasyim Muzadi? Tolong ini surat kalian sampaikan aja langsung ke Gus Dur. Saya nggak berani sampai. Akhirnya mereka datang Ki Ma'ruf Amin. Ki Ma'ruf Amin kan salah satu pimpinan NU juga. Pak Kiai, ini tolong disampaikan ke Gus Dur. Kata Ki Ma'ruf Amin, bagaimana saya mau sampaikan? Wong saya juga nggak cocok sama Gus Dur. Kan berseberangan. Akhirnya ini bingung nih Kiai Jawa Timur. Ini mau nyampeinnya bagaimana? Datang kemari. Mereka telepon ke sana, Kiai di sana bilang, udah kalau gitu datang aja ke Habib Rizik. Datang kemari, begitu Ana baca, Ana bawa itu Kiainya, Ana anterin ke Gus Dur. Ana anterin, Ana datang ketemu Gus Dur, Gus, ini ada tamu, namanya Kiai Haji Lutfi Basori Alwi, satu lagi Habib Abdurrahman, mereka dari Jawa Timur bawa surat. Ini surat dari Kiai-Kiai Jawa Timur. Akhirnya dia panggil orangnya, suruh bacain, dibacain. Isinya, saudara Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kami ulama-ulama, Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, memprotes keras pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling porno di dunia. Kami minta Anda bertobat dan mencabut ucapan tersebut. Kalau tidak, kami akan proses secara hukum. Itu bunyinya. Yang tanda tangan Kiai Haji Abdullah Fakir Langitan, Kiai Haji Abdullah Sahal Bangkalan, kemudian Kiai Haji Masubadar. Ini kiai semua, pokoknya kiai-kiai top Jawa Timur. Anda bawain. Wah, ngamuk Gus Dur. Namun yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Nah, ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan tentu masih banyak tokoh-tokoh yang tahu atas keterlibatan PBNU yang berkomunikasi, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh Syiah, dan juga ini sangat membahayakan bagi akidah umat Islam, khususnya warga NU. Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan beberapa kitab yang lain itu melarang warga NU untuk berkolaborasi atau mengikuti perilaku orang-orang Syiah, karena Syiahnya bahaya. Bahaya di dalam apa? Dalam akidah. Ya. Dalam akidah bahaya. Sedangkan yang sedih, orang-orang NU sekarang ini, ada beberapa tokoh Syiah yang saya tahu ini diterima di PBNU, diterima. Jadi nggak cocok dengan wasiat Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau saya nyaris mengatakan ini pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, karena menerima Mbah Hasyim Asy'ari melarang NU untuk berkolaborasi atau menerima atau mengikuti aliran Syiah. Sedangkan NU zaman sekarang menerima, dan tokoh-tokoh Syiah di Indonesia ini dalam gerakan ABI itu ya, ada, saya juga kenal beberapa ini datang ke kantor PBNU kemudian diterima, atau di kantor-kantor cabang yang lainnya diterima dan berkolaborasi. Padahal ini adalah akidah yang sangat rusak. Syiah itu bahkan dalam satu masalah ini bisa murtad, keluar dari Islam. Contoh nih, sebagian dalam kitab-kitab Syiah itu seperti kitab Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arba, itu meyakini bahwa Al-Quran milik umat Islam yang 30 juz itu dikatakan muharraf, rusak, tidak cocok dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Loh, orang meyakini gini kan murtad, tapi diterima.
oleh NU. Ini kan sedih ya. Itu dari segi orang-orang Syiah. Bahaya loh ya. Ada kalau orang Syiah diterima di kantor-kantor NU dan mereka ini orang-orang Syiah punya namanya akidah takiyah. Takiyah itu yang kemunafikan. Dia menunjukkan sesuatu yang sama dengan NU, hakikatnya mereka berbeda. Ya ada, namanya takiyah. Nanti kalau tanya, loh Quranmu sama enggak dengan Quran kami? Sama, saya juga beli ini di Ampel kemarin. Bukan gitu. Aliran itu kan bisa dipelajari dari keyakinan akidah dalam kitab-kitab rujukan mereka kan. Ya dah. Kita bisa mengetahui misalnya apakah Hindu itu cocok menurut agama Islam sesuai, maka kita pelajari kitab sucinya agama Hindu. Kalau nggak cocok kita katakan ini nggak cocok, bukan berarti dia ini beriman, bukan berarti Islam. Hindu ya, Hindu karena kitab sucinya berbeda dengan kitab suci umat Islam. Kan begitu kitab sucinya, rujukan utamanya ya setiap agama. Aliran pun begitu. Nah, aliran Syiah antara lain tadi itu ada kitab namanya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Sudah jelas. Faslul Khitab kata ketentuan fi Tahrifi di dalam perubahan kitabnya Rabbil Arbab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu judul kitabnya loh, baru belum isinya. Ya. Nah, ikhwan, ini kita harus jeli dengan judul-judul semacam demikian, kita harus beli. Ada juga kitab saya punya bahasa Indonesia. Namanya Kecuali Ali. Buku Kecuali itu terjemahan dari Illa Ali. Kecuali Ali. Loh, kok bisa? Iya, dari ayat Al-Quran yang ditahrif. Apa itu ayat Al-Quran? Ayat Al-Qurannya begini. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau kita menerjemahkannya, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu kelak pasti akan rusak illa wajhah, kecuali kalau menurut Imam Bukhari ditakwili illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan illa dzatahu, kecuali zat Allah. Ya maklum, kita yakin bahwa zat Allah tidak bakalan rusak. Tapi menurut orang Syiah dikatakan illa Ali, kecuali Ali. Jadi artinya kullu syai'in halikun, menurut orang Syiah segala sesuatu itu pasti akan rusak illa Ali, kecuali Ali bin Abi Thalib. Berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib setara dengan zat Allah. Murtad. Tapi kenapa diterima sama orang NU? Ya, orang nggak ngerti, ya ngaji dong. Jadi pengurus NU ya harus ngaji, belajar aswaja. Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menyikapi setiap perkembangan ajaran. Terlebih ketika hal itu menyentuh prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun oleh para pendiri Nahdlatul Ulama agar tetap berada di jalur yang lurus dan penuh kehati-hatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.